Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 8 yang aku cintai, marilah pada kesempatan ini kita melanjutkan mengaji kitab takrib, bahwa Pak Guru pada kesempatan ini akan menjelaskan bagaimana cara sholatnya anak-anak ketika haid, ya sesuai jadwal yang telah Pak Guru sampaikan kemarin. Langsung saja kita masuk pada jadwal, cara membacanya nanti bagaimana, nanti anak-anak diperhatikan, ya. Anak-anakku yang kucintai, sebelum kita masuk pada jadwal, anak-anak yang perlu diketahui adalah istilah-istilah yang berada dalam jadwal ini harus tahu. Coba dilihat keterangan yang berada di samping, ya. Itu ada istilah yang dinamakan sholat qodho. Sholat qodho adalah sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Istilah qodho berarti sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Kemudian istilah sholat ada. Sholat ada adalah sholat yang dikerjakan di dalam waktunya. Sholat zuhur dikerjakan di dalam waktunya, sholat zuhur itu namanya sholat ada. Langsung saja kita masuk jadwal datangnya haid atau nifas. Ketika anak-anak kedatangan haid atau nifas, maka sholatnya harus sesuai dengan jadwal ini. Kemudian cara membaca jadwal ini, ada panah yang di bawah, cara bacanya, waktu titik-titik ini diisi dengan waktu sholat, kemudian belum sholat datang haid, kalau haid, ya, kalau nifas diganti dengan nifas. Wajib qodho, titik-titik diganti dengan ini, waktu ini, ya. Yuk, mari kita baca, ya. Saya berikan contoh dulu. Waktu zuhur belum sholat datang haid, wajib qodho zuhur asar. Saya ulangi lagi. Waktu zuhur belum sholat datang haid, wajib qodho zuhur asar. Zuhur asar, alasannya karena zuhur dan asar ini bisa dijamak, maka qodhonya zuhur dengan asar. Lanjut. Waktu asar belum sholat datang haid, wajib qodho asar aja. Waktu maghrib belum sholat datang haid, wajib qodho maghrib isya. Maghrib dan isya bisa dijamak. Waktu isya belum sholat datang haid, wajib qodho isya aja. Waktu subuh belum sholat datang haid, wajib qodho subuh aja.
Nah, itu cara baca jadwalnya. Oke. Udah nggih? Ya, udah. Kemudian kita lanjutkan jadwal yang kedua. Nah, kita lanjutkan jadwal yang kedua, yaitu jadwal mampetnya haid atau nifas, waktunya luas. Oke. Untuk jadwal mampet ini dibagi menjadi dua, yaitu waktunya luas dan waktunya sempit. Oleh karena itu sebelum kita baca jadwal ini, istilahnya yang perlu anak-anak perhatikan, yang dimaksud dengan waktu luas adalah waktunya cukup digunakan untuk bersuci dan sholat. Oke. Yang dimaksud kata-kata waktunya luas adalah waktunya cukup digunakan untuk bersuci dan sholat. Kalau waktunya sempit berarti waktunya tidak cukup digunakan untuk bersuci dan sholat. Ya, langsung saja kita baca jadwal mampetnya haid atau nifas. Bisa dilihat cara bacanya pada panah yang paling bawah. Ya. Saya beri contoh dulu. Waktu subuh, titik-titik ini diisi dengan waktu sholat. Ya. Waktu subuh, waktunya luas, mampet sholat subuh. Ada, ya. Ada tadi apa? Ada adalah sholat yang dikerjakan di dalam waktunya. Kami ulang lagi cara bacanya. Ya. Waktu subuh, waktunya luas, mampet sholat subuh. Ada. Lanjut. Waktu isya, waktunya luas, mampet sholat isya. Ada. Sholat maghrib qadha. Isya dan maghrib bisa dijamak. Ya. Kemudian waktu maghrib, waktunya luas, mampet sholat maghrib. Ada. Lanjut. Waktu asar, waktunya luas, mampet sholat asar. Ada. Sholat duhur qadha. Asar dan duhur bisa dijamak. Lanjut. Waktu duhur, waktunya luas, mampet sholat duhur. Ada. Itu cara bacanya jadwal mampetnya haid ketika waktunya luas, yaitu waktu yang cukup digunakan untuk bersuci dan digunakan untuk sholat. Kita lanjutkan cara membaca jadwal yang ketiga, yaitu jadwal mampetnya haid atau nifas, waktunya sempit. Ya, anak-anak, kita lanjutkan jadwal mampetnya haid atau nifas, waktunya sempit, yaitu waktu yang tidak cukup digunakan untuk bersuci dan sholat. Waktunya sempit lah ini nggih. Didamel napa niku? Mandi, sholat tidak cukup. Ayo kita baca. Mudah ini. Panah yang di bawah, nggih, cara bacanya seperti tadi, panah di bawah. Saya beri contoh, oke. Waktu subuh, waktunya sempit, mampet sholat subuh. Qadha. Dan ulang.
waktu subuh, waktunya sempit, mampet, sholat subuh, odo. Lanjut. Waktu isya, waktunya sempit, mampet, sholat isya ondo, sholat maghrib ondo. Isya dan maghrib bisa sama. Waktu maghrib, waktunya sempit, mampet, sholat maghrib odo. Lanjut. Waktu asar, waktunya sempit, mampet, sholat asar odo, sholat duhur odo. Asar dan duhur bisa dijamak. Waktu duhur, waktunya sempit, mampet, sholat duhur odo. Nah, dan anak G ini seret. Oke. Waktu subuh, waktunya sempit, mampet, sholat subuh odo. Mudah cara bacanya seperti itu anak-anak G. Bisa difahami G? Kemudian cara sholatnya anak-anak G itu harus betul-betul teliti G. Jadwal yang Pak Guru sudah sampaikan anak-anak itu tidak usah dihafalkan, cukup ditempel di dinding di dinding. Kemudian sebelahnya ada kalender tanggalan kalender. Kemudian ada kertas catatan. Ketika anak-anak datang haid, contohnya datang haid zuhur belum sholat, datang haid zuhur belum sholat, datang haid, berarti nanti anak-anak kodoknya apa? Zuhur sama asar. Ditulis ya, langsung ditulis di sebelah kalender. Hari Rabu, hari Rabu kondok zuhur plus asar. Ini catatan untuk datangnya haid. Kemudian ketika mampet ya, contohnya waktu subuh, waktunya sempit, mampet, sholat subuh apa cah? Kondok. Terus ditulis mampet subuh, subuhnya, kondoknya subuh. Berarti anak-anak kewajiban sholat, satu sholat duhur dan asar, yaitu ketika datangnya haid, ditambah ketika mampetnya haid, yaitu sholat subuh. Berarti anak-anak nanti kondoknya 3 waktu, duhur, asar, terus subuh. Oten cara seterusnya berarti ketika datang haid nopo sedanten apa semua yang perlu dikondoi ditulis, ditambah dengan ketika mampetnya haid itu waktu apa saja yang dikondo, itu kemudian dijumlah. Itu adalah hasil daripada sholat kondo yang harus dikerjakan oleh anak-anakku yang kami cintai. Pada materi ini cukup sampai di sini, nanti akan kita lanjutkan pada materi yang lain. Sebagai tugas akhir, ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.